Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap rahmat dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi ini kita bisa bermuajahah kembali di tempat yang suci ini dalam rangka menjalankan tugas hidup kita, beribadah kepada Allah Ta'ala melalui sholat subuh dan melanjutkannya dengan kajian rutin di setiap ahad. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesehatan, kelapangan waktu dan panjang umur. Dan mudah-mudahan modal yang berharga itu dapat kita maksimalkan untuk memperbanyak bekal menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya nanti Allah Ta'ala memanggil kita semua. Hadirin hadirat, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai tentang menjemput doa malaikat. Pada sesi yang pertama kita sudah membahas 6 sarana yang dapat kita gunakan, yang dapat kita amalkan untuk bisa menjemput dan mengundang doa para malaikat. Saya ulangi sekilas. Yang pertama adalah bertobat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mengajarkan kebaikan para jemaah. Yang ketiganya mengambil saf pertama dalam sholat berjamaah. Yang keempatnya adalah orang-orang yang berada di saf terdepan sebelah kanan. Dan yang kelima adalah bersodakoh. Itulah yang sudah kita bahas, 6 poin tentang amalan-amalan yang dapat kita laksanakan untuk bisa mengundang dan menjemput doa para malaikat. Baik para jemaah, yang ketujuhnya amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit para jemaah. Menjenguk orang sakit itu merupakan dari satu sisi dilihat dari si sakitnya adalah merupakan hak orang yang sakit. Setiap orang yang sakit berhak dijenguk, berhak ditengok, sekaligus berhak untuk didoakan. Dilihat dari sisi yang menjenguknya adalah memenuhi hak orang sakit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, atau sebelum ke situ kita lihat hadis riwayat Imam Muslim dulu. Beliau bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Begitu Rasulullah bersabda, hak muslim
atas muslim itu ada 6. Salah satunya adalah wa idza marido fa'udhu. Apabila dia, saudaramu yang muslim itu sakit, fa'udhu, maka tengoklah dia, jenguklah dia. Begitu. Demikian para jemaah tuntunan agama kita, dinul Islam, memperhatikan orang yang sakit. Dan Rasulullah alaihi wasallam sendiri langsung memberikan contoh dan teladan tentang hal itu. Siapapun yang sakit dari kalangan para sahabat dijenguk oleh beliau. Mau sakit ringan, mau sakit berat, dijenguk oleh beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang kebetulan juga adalah mantu beliau, sakit mata, ditengok pula oleh Rasul. Atau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit parah, panas, ditengok oleh beliau. Intinya memang Rasul memberikan contoh dan tuntunan. Jadi sabdanya dan perbuatannya secara langsung memberi contoh kepada kita menengok orang sakit. Dan kita pun insya Allah sudah terbiasa untuk itu. Hanya saja biasanya kita menengok orang sakit itu kalau si sakit sudah di rumah sakit. Iya, kalau masih di rumah mah jarang-jarang ditengok gitu. Kalau sudah terkapar di rumah sakit, nah baru kita tengok di rumah sakit para jemaah. Ya. Dan zaman sekarang kalau ada orang yang sakit, ya susah ditengok, nggak boleh malah ya kan, nggak boleh ditengok, gara-gara si COVID para jemaah. Ya. Ya. Nah, menjenguk orang sakit itu para jemaah, dari sisi fadilah dan keutamaannya luar biasa, dan karena itu dia bisa mengundang doa malaikat. Kita bacakan hadis yang sebutkan tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan." Tiada seorang muslim yang menengok saudaranya yang muslim yang sakit ghudwatan di pagi hari, nengoknya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai sore hari. Bayangkan 70.000 malaikat terus mendoakan orang yang nengok orang yang sakit. Kalau niatnya pagi hari sampai sore hari nggak berhenti itu 70.000 malaikat. Wa in adahu asyiyatan, kalau ia menengoknya sore hari, begitu. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, 70.000 malaikat pun akan mendoakan dia sampai pagi hari. Gitu. Jadi begitulah menengok orang sakit menjadi salah satu amalan yang bisa mendatangkan atau mengundang doa para malaikat. Tidak tanggung-tanggung 70.000 malaikat mendoakan orang yang menengok orang yang sakit. Dan sudah saya katakan di awal bahwa doa malaikat itu pasti terkabul, pasti diijabah oleh Allah, karena syarat-syarat terkabulnya doa ada semuanya pada para malaikat. Begitu. Dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan lagi begini para jemaah, man ada maridon, siapa yang menengok orang sakit, auzaron akhon lahu fillah, atau ia mengunjungi saudaranya karena Allah. Itu. Jadi menengok orang sakit atau mengunjungi saudaranya lillah, karena Allah para jemaah. Saudara fillah ya. Nada munadin, seorang penyeru berseru, itu malaikat
Apa kata malaikat? Antibta, semoga engkau baik-baik saja. Itu doanya, semoga engkau baik-baik saja. Wa toba mamsyaka, dan baik-baik pula perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manjilan, dan engkau diberi tempat singgah oleh Allah Ta'ala, surga di hari kiamat nanti. Itu doa malaikat. Jadi orang yang pergi mengunjungi, menengok orang yang sakit, kata malaikat, semoga engkau baik-baik saja, semoga perjalananmu juga baik-baik saja, dan semoga Allah Ta'ala menyediakan atau mempersiapkanmu tempat tinggal yang mulia di surga nanti. Demikian pada jemaah luar biasa ya. Jadi kita tunaikan hak-hak orang sakit itu para jemaah ya. Sebab begini, menengok orang sakit itu para ikhwatu iman, ibu bapak yang saya hormati, berarti kita sudah mewujudkan atau mengembangkan rasa empati terhadap sesama. Itu intinya di situ. Memberikan empati, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan kecintaan. Intinya di situ para jemaah. Sebab begini, terkadang seseorang itu mengejar dengan semangat usaha yang maksimal untuk mencapai kesalehan individu. Sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, sholat sunnahnya, tahajudnya rajin, saum sunnahnya rajin, dan amal-amal yang bersifat vertikal langsung dengan Allah Ta'ala rajin dikerjakan, ingin mengejar makom kesolehan individu. Tapi terkadang di sisi lain terabaikan amalan-amalan yang utama yang terkait dengan sesama manusia. Hablum minnanasnya kurang terawat dengan baik gitu para jemaah. Jadi mengejar kesolehan individual tetapi terabaikan kesolehan sosial. Nah, menjenguk orang sakit bagian dari upaya membangun kesolehan sosial. Gitu. Banyak orang haji terus, kalau zaman dulu makan bisa tiap tahun haji, umroh terus dijalankan, tetapi saudaranya sakit tidak peduli itu para jemaah dan lain sebagainya. Saya akan bacakan hadis qudsi para hadirin. Ini luar biasa hadis ini, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala, Rasul bersabda, Allah berfirman begini, Yabna Adam, begitu firman Allah, hei anak Adam, hei anak cucu Adam, hei manusia, kepada kita semua, istat'amuka istat'amtuka falam tut'imni. Ini luar biasa nih. Jadi narasi yang digunakan oleh Allah luar biasa. Hei anak Adam, kata Allah, aku minta makan kepadamu tapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Narasinya luar biasa. Allah minta makan, jadi aku minta makan kepada kalian hei anak Adam, tapi kalian tidak memberi makan kepadaku. Olah kata anak Adam, ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana aku memberi makan kepadamu sementara engkau itu Rabb semesta alam? Kan Allah itu nggak butuh makan, Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum, Allah nggak butuh pasangan hidup, Allah nggak butuh istirahat tidur dan sebagainya. Bagaimana aku beri makan kepadamu sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Ini mustahil, kata hamba. Apa firman Allah? Qala, Allah berfirman, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun
falam tut'imhu, anak Adam, apakah engkau tidak tahu si fulan, si anu, dia butuh makan, dia kelaparan, dia kesusahan. Boleh jadi itu saudaramu sendiri, temanmu sendiri, tetanggamu sendiri, atau siapa saja. Dia butuh makan, tapi engkau biarkan dia kelaparan, kau tidak beri makan pada dia, gitu kata Allah. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, hai anak Adam, annaka lau at'amtahu lawajadta dzalika indi, kalau engkau ngasih makan si miskin, kau ngasih makan orang kelaparan, kau kasih makan orang kesusahan, engkau datang ke situ memberi makan, di situ ada aku, gitu kata Allah. Di situ ada aku. Jadi seakan-akan si hamba memberi makan kepada Allah, dan itu yang digambarkan oleh Allah dalam hadis ini. Betapa pentingnya mengembangkan sikap empati terhadap sesama, apapun itu bentuknya, termasuk menengok orang sakit, memberi makan dan sebagainya. Satu lagi terkait dengan sakit. Ya ibna Adam, firman wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu kehausan, tapi engkau diam saja, tak peduli, tak memberi minum kepadaku. Begitu. Oh lah, kata si anak Adam itu, kata manusia, ya Rabbi kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana mungkin aku memberi minum kepadamu sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Ibu bapak, Allah berfirman, firman Allah, istasqoka abdi fulanun, si fulan, si anu hambaku, hei anak Adam, minta minum kepadamu karena dia kehausan. Falam tasqihi, tapi engkau tidak memberi dia minum. Innaka lau saqaitahu wajadta dzalika indi, kalau kau datang menemu dia, kau kasih minum kepada dia, kau dapati aku di situ, gitu kata Allah. Kau dapati aku ada di situ jika kau datang memberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Kita lanjut para jemaah. Allah berfirman lagi, hei fulan, kata Allah, aku sakit, aku minta engkau menengok aku, tapi kenapa engkau tidak menengokku? Kata hamba, ya Allah, bagaimana mungkin aku menengokmu, engkau itu adalah Rabb semesta alam. Kata Allah, hei fulan, hei anak Adam, hei manusia, si anu dan si fulan sakit, engkau tidak menengoknya, dan jika engkau datang menjenguk si sakit itu, kau dapati aku di situ. Demikian ibu bapak rahimahullah, rahimakumullah, mudah-mudahan ini luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala membuat narasi dalam hadis ini menggambarkan betapa pentingnya kita memperhatikan dan menunaikan hak-hak orang lain dalam kehidupan. Saya ulangi, betapa pentingnya kita menunaikan hak-hak orang lain dalam kehidupan. Gitu. Para ikhwatu iman, nah yang disebut oleh hadis ini sakit, lapar, kehausan, begitu para jemaah, itu sebagian kecil
sebagian kecil dari problema mendasar yang masih selalu menghinggapi masyarakat kita sekarang ini. Kalau kita membaca dan mendengarkan penjelasan para pakar, sekarang ini kemiskinan semakin bertambah. Jadi semakin hari kemiskinan itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Semakin bertambah orang yang miskin, semakin bertambah orang yang susah. Berarti semakin bertambah orang yang perlu bantuan dan pertolongan, dan berarti semakin harus semakin besar giroh kita untuk membantu dan menolong mereka. Ya, mengentaskan kemiskinan dan mengangkat harkat derajat orang miskin, memang itu adalah kewajiban utama pengelola dan negara, pemerintah. Itu adalah tugas utama pemerintah. Tapi juga kita tidak boleh diam, ikut terlibat langsung dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Dalam arti di sini menunaikan hak sesama manusia. Sebab kalau hanya berharap dari pemerintah, dari penguasa, sulit. Sebab penguasa kita di zaman sekarang ini tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau menjabat khalifah singkat sekali, tidak sampai tahun, tapi beliau sanggup membuat rakyatnya itu makmur. Para jemaah, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah, dalam waktu kurang dari 3 tahun, beliau sanggup membuat rakyatnya makmur. Di masa beliau sulit mencari orang yang berhak menerima zakat. Nggak ada lagi orang miskin. Dan itu telah Rasul gambarkan dalam hadisnya. Satu saat, kata Rasul, akan terjadi harta yang melimpah, dan telah terbukti di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz harta melimpah, dan rakyat pada saat itu makmur sehingga sulit mencari orang yang berhak menerima zakat. Makanya Rasul bersabda dalam hadisnya, bersedekahlah, berinfaklah selagi masih ada kesempatan untuk bersedekah dan berinfak. Demikian para jemaah. Nah, dalam konteks ini Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda begini para hadirin, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang bisa melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat nanti. Saya ulangi lagi, siapa yang di dunia ini mampu melapangkan kesulitan seorang mukmin, maka di hari kiamat nanti Allah akan melapangkan kesulitan dia pada saat kesulitan yang dahsyat di hari kiamat. Emang kesulitan dahsyat di hari kiamat apa para jemaah? Banyak hadis menjelaskan ya. Misalnya Rasul bersabda, tudnas syamsu minal kholqi qadromilin, kata Rasul. Matahari didekatkan kepada kita di padang mahsyar itu jaraknya kira-kira 1 mil. 1 mil itu 1,650 meter. Ya kurang lebih 1 kilo, 1,5 kilo ya. 1 mil jarak matahari itu dari kepala kita nanti di padang mahsyar. Kata hadis itu. Maka setiap orang di padang mahsyar itu akan berkeringat,
Dan keringatnya sesuai dengan iman dan amalnya masing-masing para jemaah. Ada yang keringatnya sampai ke 2 mata kakinya, merendam sampai 2 mata kakinya, itu yang ringan. Ada yang keringatnya merendam dirinya sampai dengan lututnya, berarti iman dan amalnya lebih rendah dari yang tadi. Yang ketiga, ada yang keringatnya merendam sampai pinggangnya. Dan terakhir kata Rasul, ada orang yang terendam dengan keringatnya sendiri. Rasul beri isyarat menunjuk mulutnya sampai mulutnya. Itulah dahsyatnya padang mahsyar. Semua orang kesulitan. Nah, orang yang rajin membantu orang lain di dunia, termasuk memberikan empatinya kepada orang-orang yang sakit, akan diberi kemudahan oleh Allah, dilapangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat kelak. Kan Rasul bersabda lagi dalam hadisnya, kalian itu kata Rasul dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan uratun, telanjang badan, hufatun, tanpa alas kaki, ghurlan, kulub belum disunat. Itu kondisinya. Semuanya telanjang badan, tanpa alas kaki, belum disunat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu yanduru ba'duna ba'do, satu sama lain saling melihat dong, saling melirik. Kita pun mungkin berpikir begitu ya. Semua orang telanjang badan dikumpulkan, bisa saling melirik begitu. Rasul bersabda, hei Aisyah, situasi dan keadaan saat itu jauh lebih berat dari sekedar keinginan untuk melirik. Boro-boro ingat melirik orang. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing, sulit dan berat. Maka orang-orang yang ketika di dunia mampu melapangkan kesulitan seseorang, Allah akan lapangkan di hari kiamat. Lanjut Rasul begini, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang muslim, Allah akan meringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Itu. Siapa yang meringankan beban orang muslim di dunia, Allah akan ringankan beban dia di hari kiamat, di dunia dan di akhirat, bahkan di dunia dan akhirat. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang sanggup menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat nanti. Menutup aib, tidak menyebarluaskannya, gosip. Nah ini sekarang banyak gosip. Sekarang ini gosip sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan gosip sudah jadi bagian dari hiburan. Ini kacaunya masyarakat sekarang ya, rusaknya. Gosip menjadi bagian dari hiburan. Hadis ini dipungkas oleh Rasul dengan sabdanya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Demikian ibu bapak, empati terhadap sesama. Bukan hanya nengok orang sakit, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Jadi dengan demikian, alangkah indahnya hidup ini jika yang kuat bersedia membantu yang lemah, ya kan? Melindungi yang lemah. Jika yang sukses bersedia menuntun orang yang gagal.
Jika yang kaya membantu orang yang miskin. Jika yang alim membimbing orang yang awam. Jika yang tua memberi teladan kepada yang muda. Jika yang muda menghormati yang tua. Jika setiap orang betul-betul memperhatikan sesamanya, sungguh indah dan luar biasa kehidupan ini. Maka orang-orang yang konsisten terus semangat membangun hablum minan nas, salah satunya yang kita bahas pada kesempatan ini, menengok orang sakit. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, dan mereka orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan doa dari para malaikat. Itu yang keenam. Sambungan kemarin yang keenam, hari ini yang pertama ya gitu. Baik ibu bapak, yang ketujuh, ini kelihatannya sederhana sekali ibu bapak ya. Kita akan didoakan oleh malaikat kalau kita tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Yang dimaksud tidur dalam keadaan suci seperti apa gitu? Kan Rasul bersabda dalam hadis Al-Bukhari, kata beliau, "Idza ataita majja'aka falyatawaddo wudu'aka lis-shalah." Bila engkau mau tidur, maka berwudulah seperti engkau wudu mau sholat. Itu yang dimaksud. Wudu sebelum tidur. Terus ada yang bertanya, gimana? Mohon maaf ya. Bagaimana kalau malam itu suami istri berhubungan? Apakah harus langsung mandi? Di rumah nggak ada air hangat, godok dulu ribet. Pakai air dingin, masuk angin. Dalam hadis dikatakan, jika suami istri di malam itu berhubungan, maka cukup dengan berwudu kalau mau tidur. Tidak harus mandi dulu. Gitu. Para jemaah, orang yang tidur dalam keadaan suci didoakan oleh malaikat. Saya langsung bacakan hadisnya, nanti kita komentari. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Man bata tahiron," barang siapa yang tidur dalam keadaan suci. Duduk dulu tadi. Bata fi syi'ari malakun, di selak-selak rambut kepalanya itu tidur malaikat, atau malaikat tidur di selak-selak rambutnya itu. Luar biasa ya. Falam yastaiqid illa qalal malak. Ketika tidur itu kita terbangun, bulak-balik badan gitu kan. Nah, saat itu kita terbangun dan badan kita bulak-balik setelah tidur, apa kata malaikat? Allahumma gfir li abdi fulanin, li abdika fulanin. Ya Allah, hamba-Mu si fulan, ampuni dosa-dosanya. Fa innahu bata tahiron, karena dia tidur malam ini dalam keadaan suci. Bayangkan, tidur, sebelum tidur wudu dulu, saat kita bolak-balik tidur, saat sedang tidur itu kata malaikat, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba-Mu si fulan, karena dia tidur dalam keadaan suci. Di hadis At-Tabrani dijelaskan begini, tohiru hadhil ajsad, sucikan oleh kalian badan-badan kalian. Jadi badan ini sucikan, kata Rasul. Taharakumullah, ya Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa abdun yabitu tahiran, karena tiada seorang
seseorang hamba yang malam hari tidur dalam keadaan suci, illa bata malakun fi syarihi, kecuali malaikat tidur di sela-sela rambutnya, la yanqalibu sa'atan minal lail illa qala, tidaklah ia bolak-balik saat tidur itu di malam hari kecuali malaikat berkata tadi, Allahumma gfirli abdika fulan fainubata tolhiron, ya Allah ampuni dosa si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Saya coba ambil komentar para pensyarah hadis. Begini syarahnya, penjelasannya. Wat taharatu indan naum huna tashmulu al-wudu. Jadi yang dimaksud suci dalam keadaan tidur itu, tidur dalam keadaan suci itu adalah berwudu sebelum tidur. Wa taharatul badan minan najasat, membersihkan badan, mensucikan badan dari berbagai najis dan kotoran. Bal qad tashmulu aidan taharatul batin, bahkan kata para ulama di sini mencakup juga bersih batin. Jadi lahirnya bersih dengan cara berwudu, batinnya dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan batinnya? Bitaubati ilallah ta'ala, dengan bertobat kepada Allah ta'ala. Sebelum tidur itu, sebagaimana para salafus sholih, misalnya Umar bin Khattab, sebelum tidur itu melakukan muhasabah. Apa yang telah diperbuat hari ini? Jika ada dosa dan kesalahan, jika ada kekeliruan yang diperbuat, maka mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, bertobat kepadanya. Itu yang dimaksud taharatul batin. Lahir batin suci sebelum tidur. Begitu tuntunan dan ajaran yang Rasul sampaikan kepada kita gitu. Karena itu lanjutan penjelasannya, idza kana hadza fi taharatid dhahir. Kalau hadis ini bicara soal kebersihan dhahir, kebersihan badan, fataharatul batin bi an yabita taiban min kulli dzun abdul wa akid, maka bersih batin, bersih hati, bersih jiwa jauh lebih penting daripada bersih lahiriah. Kenapa sebelum tidur kita diharuskan bersuci, berwudu? Kenapa juga sebelum tidur kita dianjurkan beristighfar dan bertaubat? Fa innan naum syabihun bil maut, karena tidur itu seperti mati. Wa rubbama atahu al maut fi naumihi, dan barangkali datang kepadanya kematian dalam tidurnya, dia tidak bangun lagi, terus tidur seterusnya alias mati. Jadi tidur itu seperti mati. Dan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah menyebut orang yang mati dalam tidurnya. Tuh, dia bacakan ayatnya ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang menggenggam ruh saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula yang menggenggam ruh orang yang mati dalam tidurnya. Jadi ruh orang yang meninggal berada dalam genggaman Allah, ruh orang yang mati dalam tidurnya juga dalam genggaman Allah. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut, Allah tetap genggam, Allah tetap menahan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, sedangkan ruh yang orang yang tidur, yang mati dalam tidurnya, Allah lepaskan kembali, dimasukkan kembali ke jasadnya sampai waktu kematian yang sudah ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Para hadirin, ini luar biasa. Di mati tidur itu seperti mati. Dan ruh kita ada di genggaman Allah. Ruh orang yang hidup dan orang yang mati ada dalam genggaman Allah. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ya talaqqo arwahul amwat wa arwahul ahya fil manam fayata'arofan. Saling bertemu ruh orang yang hidup dengan ruh orang yang mati dalam mimpi, dan mereka saling mengenali. Makanya ketika tidur kita, siapa di antara kita yang belum pernah mimpi bertemu dengan siapa saudaranya yang sudah wafat? Bertemu dan mengenali. Nah, karena itu tidur, sebelum tidur bersih-bersih diri dan bertobat, juga dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidur asal tidur aja, atau tidurnya dzikirnya lupa, tobatnya lupa, sebab tidurnya juga kecapean baca WA. Gitu. Ada orang bilang kan begini, gampang mau tidur baca aja WA, nanti tidur sendiri, katanya gitu. Padahal tuntunan Rasul kalau kita mau tidur begini para jemaah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza ataita majja'aka," bila kamu mendatangi tempat tidurmu alias mau tidur, "fatawaddo wudu'aka lis-shalah," berwudulah kamu seperti wudu mau sholat. Ini akhlak muslim ini begini, perilaku muslim ini begini. Kalau mau tidur wudu dulu seperti wudu mau sholat. Tsumma toji ala shikkikal aiman, lalu kalau tidur berbaring di atas rusuk yang kanan begini. Nggak apa-apa suami atau istri dibelakangi sama suami, karena memang harus begini. So, kalau harus menghadap-hadap kan suaminya atau istrinya yang harus begini kan gitu. Udah nggak apa-apa. Nanti juga kalau udah tidur udah tidur beneran mah nggak tahu tuh apa yang terjadi. Ya kan gitu para jemaah. Ya. Tidur kudu dulu sebelum tidur. Dulu orang tua ngajarin anaknya sebelum tidur cuci kaki gitu ya. Itu salah, tidak tepat. Sebelum tidur cuci kaki, sebelum tidur itu diajarkannya berwudu, bukan cuci kaki. Orang tua dulu kepada anaknya sebelum tidur didongengin, bacain dongeng. Dongeng juga dongeng apa? Dongeng si Kabayan. Yang lebih parah dongengnya dongeng apa tuh namanya, Kijang sama itu yang suka nyuri ketimun. Dari kecil didongengin si binatang yang nyuri ketimun, udah besar anaknya jadi pencuri. Koruptor. Ya. Ajari wudu, bukan didongengin. Lalu kata Rasul, setelah berbaring di atas rusuk yang kanan, lalu baca doa. Doanya luar biasa nih. Doa ini menggambarkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah sebelum ia tidur, karena saat ia tidur tidak tahu apa-apa lagi. Doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah ku pasrahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan ku pasrahkan seluruh urusanku kepadamu. Wal jatu dorhi ilaika, ku sandarkan punggungmu kepadamu ya Allah. La malja'a rogbatan warohbatan ilaika, dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja'a wala manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan yang menaungi kecuali engkau ya Allah. Aslamtu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyika alladzi arsalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Itu doa sebelum tidur. Pasrahkan seluruh urusan hidup kita, jiwa raga kita kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita saat kita tidur, atau jangan-jangan kita tidak bangun lagi, terus tidur alias mati. Lalu Rasul bersabda di ujung hadis ini, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah
Dan jika engkau terus mati di malam itu tidak bangun lagi, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan catatannya, waj'alhunna akhiru ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah oleh kalian doa tadi sebagai kata-kata terakhir atau ucapan terakhir yang kalian ucapkan sebelum tidur. Begitu akhlak muslim sebelum tidur. Makanya di kamar kita tidak usah pasang TV, nyalain TV sambil tiduran, nonton TV, udah akhirnya kita tidur. Yang terjadi TV nonton kita, bukan kita nonton TV. Lupa doa sebelum tidur, lupa kita wudhu sebelum tidur. Jadikanlah ini kebiasaan. Keuntungannya banyak, salah satunya dalam konteks kajian kita mendapatkan doa para malaikat. Itu ya, itu yang kelima, yang ketujuh ya. Yang kedelapan, malaikat mendoakan kita. Apabila kita mendoakan orang lain dari kejauhan atau tanpa sepengetahuannya, maksud saya, jadi mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, malaikat mendoakan kita semua. Imam Muslim meriwayatkan Rasul bersabda, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kita doain abang kita, adik kita, paman dan bibi kita, saudara kita, ponakan kita, teman kita, sahabat kita. Kita doain. Habis sholat kita doain gitu misalnya. Sudah rutin mendoakan orang lain, itu menjadi bagian dari keseharian kita. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, dekat kepala dia ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kullama da'ali akhi bi khairin, setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, olal malak muwakkalun bihi, malaikat yang diutus oleh Allah untuk hal itu. Apa kata malaikat? Amin. Semoga doamu dikabulkan Allah. Walakan ini walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan hal yang sama. Artinya kalau kita mendoakan kebaikan kepada siapapun juga tanpa sepengetahuannya, hakikatnya kita mendoakan diri sendiri, karena malaikat mendoakan agar kita mendapatkan hal yang sama. Dalam hadis Muslim yang lainnya sama seperti itu. Para batu iman, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang rada panjang, saya akan singkatkan saja, tidak dibaca bahasa Arabnya. Sofwan, Abdullah bin Sofwan mendatangi Abu Darda di Syam, Syria sekarang. Datang ke rumah Abu Darda. Abu Darda tidak ada lagi di pasar, yang ada hanya istrinya yang disebut Ummu Darda. Jadi Sofwan, Abdullah bin Sofwan hanya bertemu dengan Ummu Darda, gitu. Kata Sofwan, mana suamimu? Nggak ada di pasar, mencari nafkah berdagang. Nah, Ummu Darda bertanya pada Abdullah bin Sofwan. Kata Ummu Darda, hai Abdullah bin Sofwan, hai Sofwan, apakah tahun ini engkau akan berangkat haji? Gitu. Kata Abdullah bin Sofwan, benar, insya Allah tahun ini saya akan berangkat haji. Lalu Ummu Darda mengatakan, wahai Sofwan, jika engkau jadi berangkat haji dan selama engkau ada di sana, doakanlah kami dengan doa yang baik. Gitu. Kenapa? Sebab kata Ummu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, dakwatul mar'il muslim li'aibi dohril gabi mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim dengan doa kebaikan dikabulkan oleh Allah, dan malaikat yang diutus oleh Allah untuk itu
mendoakan dia, semoga doanya dikabulkan dan engkau pun mendapat doa yang sama. Begitu, doakan kami. Itu kata Sofwan. Setelah itu Sofwan terus menemui Abu Darda di pasar dan bertemulah. Kata Sofwan, Abu Darda pun mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya Ummu Darda. Jadi mempertegas hadis yang tadi, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya adalah hakikatnya mendoakan diri sendiri, karena malaikat mendoakan kita dengan doa yang kita sampaikan kepada orang lain itu. Begitulah para hadirin. Kenapa demikian? Saya kutip penjelasan Syekh Utsaimin. Kata beliau, ad-du'a bi dhahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil iman, itu menunjukkan sangat jelas, menunjukkan pada benarnya iman. Karena Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut iman seorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya sendiri. Dan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu adalah li'anna dzalika ablag fil ikhlas wa hudurul qalb, karena itu menunjukkan betapa ikhlasnya dia, betapa bertautnya hati dia dengan si fulan, sehingga mendoakan dengan penuh keikhlasan dan harapan. Saling mendoakan tanpa sepengetahuannya, didoakan oleh para malaikat. Begitulah para hadirin. Jadi jangan di WA doainnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebiasaan kita ya, mendoakan sesama tanpa sepengetahuannya. Saya kira sampai dengan yang ke-8 dulu para jemaah. 9, 10, 11, dan 12 mungkin insya Allah kita bahas lagi di bulan yang akan datang supaya kita tuntas kajian tentang masalah ini. Itu saja yang dapat kita bahas pagi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.